Halo, pagi dari base camp Gunung Merbabu Pia Tekelan. Jadi hari itu 10.05 kita masih simaksi dan trekking ulang untuk persiapan pendakian Gunung Merbabu Pia Tekelan. Jadi mungkin estimasinya kita di camp area 4 sampai 5 jam lah kalau slow, karena nggak bisa naik ojek katanya, ada perbaikan jalur. Jadi ini ketinggian kira-kira 1660-an mdpl. Mudah-mudahan sebelum sunset kita sudah sampai di atas dan cuaca hari ini cukup mendukung. Jadi simaksi kita di sini. Jadi daftar ulang offline setelah pendaftaran online karena Gunung Merbabu sudah termasuk kawasan Taman Nasional. Jadi sampai bertemu nanti di pendakian dan puncak Gunung Merbabu Pia Tekelan. Ini kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Merbabu Tekelan lancar. Kalau memang cocok. Aduh. Paut setinggi paling tinggi sejateng ya. dengan view Gunung Andong Kelumoyu. Gunung Merbabu merupakan salah satu gunung di Jawa Tengah yang menjadi destinasi favorit pendakian. Bahkan, tidak sedikit yang bilang salah satu gunung yang paling dirindukan untuk kembali. Jalan 24 menit, kita baru sampai Pitu Rimba. Ini ketinggian 1750-an mdpl. Pastinya lumayan ya. 45 sampai 60 derajat kemiringan. Gila. Jadi ini harusnya lumayan pakai ojek. Hitung-hitung pemanasan ya. Oke, kita mungkin mau istirahat di belakang Pitu Rimba. Minum-minum tuh ada persiapan mungkin pembangunan warung. Ojeknya libur hari ini karena perbaikan jalur ya, untuk trekking dan sekalian untuk ojek sampai pos 1. Baru sampai HM1. HM1 Sam. Ada berapa HM ya? 30? 40? Setelah Pitu Rimba HM1. Jadi ada penanda, harusnya kita kasih gelang untuk melacak sinyal titik keberadaan kita ya, kalau Merbabu itu. Jadi kalau nyasar kelihatan kita keluar dari jalur. Di Payana. Udah. Yang dulu di papanya di Payana. Oke. Selamat datang di tanah dengan speaker yang sangat keras ya. Semoga suara-suara itu tidak mengganggu imannya.
Oke, Tenang, mohon untuk memaklumi. Nah, welcome dulu. tenang. Aku sudah bawa senjatanya. Bir guys. Aku sudah bawa penangkalnya. Oke. Biba. Ini harusnya ada HM. Cuma tulisannya hilang, mungkin HM2 ya kali ya. Di ketinggian 1800-an. Ntar lagi pos 1. HM6. Jadi kelewat ya. HM2 sampai 3. HM 2 sampai 3 itu ambil motor. Yo, ini HM6. Tinggian 1930. 55 menit dari base camp. Yuk, pas 1 yuk. Sudah sampai di HM7 di pos 1, pos penting, tinggian 1922 mdpl. Tap, pas 1 jam, Panasan. 1 jam sesuai estimasi ya dari base camp. Kita udah jalan 2 kilometeran, 2 kilometer lebih. Di pos 1 juga ada sumber air. Mungkin ini sumber air terakhir ya, kurang tahu juga. Enak Sam. Kita mau istirahat bentar. HM8 kita istirahat tadi 10 menit kira-kira di pos 1. Mulai jalan lagi ke pos 2, estimasi mungkin sekitar 40 menitan ya. Ke pos 2 40 sampai 45 menit lah. Ini mulai ketemu jalur landai setelah pos 1. Saat ini terdapat 5 jalur resmi pendakian Gunung Merbabu yang tentunya memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, antara lain Slow, Swanting, Tekelan, Wekas, dan Cuntel. Sudah sampai HM10, tinggian 2000 mdpl. Kita udah jalan 1 jam 22 menit dari base camp. 1 jam 22. Gak ada ojek. Tanpa ojek guys, tanpa ojek. Dan kita tuh nggak pernah ngojek sebenarnya. Anti ojek, Kita bukannya anti klub. bukannya nggak mau membantu UMKM ya. Iya. Cuma Emang gimana mahal. lagi. Ya, mahal. Dan mereka nggak ada hari ini, mereka gotong royong. Kita sebenarnya mau bayar double, cuma mereka lagi libur. Dia nggak mau duit. Iya, mau gimana? Terpaksa kita jalan. Ternyata di sini tuh mata uangnya pakai dolar guys. Jadi kita punya rupiah tuh nggak laku di sini. US harus pakai dolar. Jadi US Sleman berlakunya sini. Bitcoin. Budak guys, budak. United Sleman. Nih anak buahnya Timothy nih. Pengikutnya Timothy pasti subscribe dia. Story-storynya pasti ratusan juta itu guys. Iya. Naik dikit aja screenshot jadikan story. Ego gitu. Tidak berupa WhatsApp dia. Apa untuk tidur? Tidur siang. Tidur siang gitu. Dia dikasih iming-iming dapat hadiah subscriber, paling udah dijanjiin di telepon gitu ya, kasih 200.000 atau ngakunya 1 juta. Ayo gas lah. Pos 2. Oke, jalan 1,5 jam dari base camp sampai HM11, tinggian 2030 mdpl. Jadi mungkin tiap HM ini kenaikannya rata-rata 10 meter. Nih, HM12 tinggian 2050 mdpl. Kita udah jalan 1 jam 35 menit dari base camp. Tap. Let's go. Pos 2. Pos 2. Sedikit lagi. HM13 tinggian 2060 mdpl.
Di jalur klasik sisi utara yaitu via Tekelan. Kalau kalian sudah pernah lewat mana nih? Tulis komentar pengalaman kalian di bawah ya. Tahu toko apa mungkin rusa atau monyet? Babi hutan sih kayaknya enggak. Monyet ya tupai ya. Monyet supaya enggak sih. Dia menandai bahwa dirinya keberadaannya ada gitu ya. Cuma jangan diganggu. Nah ini dia HM15 tinggian 2136 mdpl. Udah jalan 1 jam 57 menit dari base camp. Pos 2 Lereng Putih ketinggian 2200 mdpl. Jadi kita udah jalan 2 jam 3 menit dari base camp atau 50 menit dari pos 1. Di pos 2 ini juga titik sumber air terakhir ya untuk kita refill air, karena di atas sudah nggak ada sumber air lagi. Ada di ini. Oh ya? Di Tadi bilang nggak ada, nggak boleh. itu ini dia longsor. Oh longsoran, jadi airnya ngalir Ngalir. alami ya? Oh nggak ngalir, jadi karena itu macet ya? Iya. Oke. Ya satu lagi ngalir. Ini kita udah jalan 3,73 km. Maaf mah. Kita mau istirahat dulu, makan siang mungkin di sini ya. Jadi jam 12 kurang ya, kita mau makan siang istirahat di pos 2. Ini apa Sam? Ini apa nih Sam? Yes, you know. Lahap banget dong Sam. Ini free dari base camp ya. Dapat protein telur, tempe oraks, kerupuk sama nasi, udah itu aja. Jadi kamu apa aja makannya? Makannya Kerupuk sama nasi aja? Ingat masa lalu ya? tempe. Oh ingat masa lalu. Telurnya diambil sama dia. Makan kita makan Telur. kan kita makan. Iya, iya. Tuh punya kabut terbuka. Cuk telur. Apa lewat telur kerupuk sampai orang. Tiga penampakan nasi 35.000 gimana? Jadi seperti ini. Lo tempe orek kerupuk. Bayar lagi ya. Berlima kan 175 gitu. Kamu yang bayarin? Ya. Tapi ngasih kamu tempat. Enggak usah. Ini ngasih dia aja, ini bayar dia. Ya. Ternyata tokai di bawah tadi punya si doi ini, penghuni sini. Ikut ke atas ya, nanti aku kasih lagi. Nih yang punya tokai. Jam 23, jam 13.11. Kita udah istirahat 20 menit. Lanjut perjalanan ke pos 3, estimasi 45 menit. Di petunjuk arah tadi. Di peta yang dikasih oleh petugas camp. HM17 ketinggian 2220 mdpl. Kita jalan 10 menit dari pos 2. Itu jalurnya udah mulai kebuka, udah kelihatan sabana tebing miniatur Torean. Nih jalur pos 2 pos 3 nih. No, tahu pedasnya. Derajat lebih kemiringannya. View-nya dikasih tuh jackpot, kabut. HM18 tinggian 2230 40 barangkali mdpl.
HM19 udah jalan 2 jam 54 menit dari base camp. Tinggian 2270 mdpl. Ini ngapain? Kita foto dulu. Kita perlu validasi. Foto apa video deh? Video. HM20 ketinggian 2280 mdpl. Jam 13.42 kita udah jalan total 3 jam dari base camp, 30 menit dari pos 2 sampai di Akasia Kembar, tingginya 2300 mdpl. Sayang kembarannya lagi satu kebakar ya. View-nya full kabut sampai atas. Kalau kalian beruntung, kalian akan melihat view megahnya Gunung Merbabu mulai dari sabana tebing, lautan awan disertai sunset di camp area sampai melewati 7 puncak yang ada di Gunung Merbabu. Dari beberapa sumber, jalur Tekalan ini terkenal legendaris oleh pendakian di era 80-an. Tak jarang juga, banyak para pendaki di era tersebut kembali menapak jalur Tekalan untuk bernostalgia. Jam 14.40. Tadi istirahat hampir sejam gara-gara mengerjakan soal tes kerjaan. Jadi lumayan lama istirahatnya mengerjakan soal kewajiban ya. Jadi dimanapun zaman sekarang bisa dikerjakan biar liburan jalan. MPLS guys, MPLS 2025. Oke, start lagi pos 3. Oh ya, teman saya di pendakian ini, Ridwan, mendapatkan jodohnya di pendakian kali ini. Barangkali berikutnya akan mendaki lagi berdua untuk merayakan cinta mereka. Hehehe, turut bahagia ya men. HM24 ketinggian 2433 mdpl. Kita udah jalan 4 jam 29 menit dari base camp. Ini jam 2 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tadi sempat istirahat lama hampir 1 jam ya, karena mengerjakan tugas soal kerjaannya. Sabar anak 2. 2440 mdpl. Ntar lagi pos 3. Udah kelihatan pos 3. Pos 3 syahdu banget ya. Aku tadi sempat tidur mas. Waduh, kayak syahdu ya. Jadi ini ketinggian 2475 mdpl. Buasari, oke. Kita udah jalan 4 jam 36 menit, istirahat sejam. Pos ujian tulis. Oke, ini apa? Mbak ya? Iya. Aduh, Makan aja mas kurma. makasih ya Mbak ya. Mas siapa? Aman. Mas Aman. Mas Aman, Mbak Aman. Ini Enggak. Bu Haji. Iil. Mbak Iil. Iya. Jadi dikasih ini buah apa namanya? Lah, Buah syari. Syari'i. Kene ngapa mau Oke, ngene buah syari'i. kuwi. Seharusnya. Wong kira ke banyu. Waduh, ini asik nih ngisi energi manis-manis gini. Itu Bu. Kerasin men, tekan men. Ini buah Bang, tak taruh enggak apa-apa ya? syari'i. Ah, taruhnya enggak apa-apa. Bebas. Kurma syahdu 2 pos 3. Wis tekan wong. Ngomong apa batunya tumbuh? Oh, itu men.
Apanya? Adem coy. Wah, Oke. di atas terbuka. Juga bisa ngecamp di sini, cuma risikonya badai karena terbuka. Jadi di atas mulai terbuka. Ini view klasik Tekelan ya. Ada Bukit Sapana Torean, mini Torean. Ini sebenarnya kalau terbuka full bagus banget ya, miniatur Torean ya. Pos 3, istirahat bentar. Kerennya. Iya. Syahdu banget ya. Iya, nah ini kita di Merbabu jadinya. Terus ini lewat Tekelan. Anjir, Tekelan tuh bahasa Inggrisnya artinya tackle ya. Bahasa Jawa juga tackle juga. Jadi, kalau nggak Jadi- tahu tanya Budi ya, sliding. Nah, jadi sliding. Nah, ini ada kaitannya dengan cerita dari Pak Ilyas tentang sliding itu dari kaki Gunung Raung. Nah, itu dia. Di sini ternyata sliding itu di sini ruangannya cukup luas, itu bisa ada 2 gawang di sana. Nah, seperti itulah ya. Sehat selalu Pak Ilyas ya. Oke. Oke, ini saya di pos 3 sekarang sama teman baik saya Ridwan. Ini yang selalu menonton Mbak Il sama Mas Halo. Haji. Pas kita ya, bagus banget. Ini ya kita di sini ya. View-nya mulai terbuka, Mas Haji, capeknya hilang ya. Lihat tuh view-nya tuh, lihat tuh. Wuh. Wuh. Lihat. Wah, Merbabu. Wuh. Biar naluri hewannya keluar. Biar mereka torong dimakmumi. Wuh. Gila view Merbabu Syahdu. Ini baru pendaki. Wuh. Apa dia? Lagi lanjut ke pos 4. Di lembahan pos 3 ini udah juga ada yang camp karena memang view-nya seindah ini Merbabu. Aduh, bengong. Udah kayak ada shop window bener-bener nih. Syahdu sekali Merbabu via Tekelan. Kita udah sampai ayam berikutnya. Nggak tahu ini udah pelangnya udah hilang nomornya. Entah ayam berapa. Jadi ini ketinggian 2510 mdpl. Masih harus melewati 2 bukit lagi untuk mencari puncak pemancar. Pos 4, bukit yang ini. Ada pos batu di atas itu. Nah, di balik batu itu baru puncak pemancar. Benar-benar seperti Bukit Penyesalan Gunung Rinjani. Mirip tipikalnya. Tumpukan berapa bukit. Jadi kenapa ini dibilang jalur klasik? Karena ini merupakan jalur pertama kali atau perintis Gunung Merbabu via Tekelan. Juga pertama dulu dibilang jalurnya bukan ini, tapi di sebelah bukit itu. Jalur lamanya di situ. Jadi naik ke atas bukit itu, nanti sampai atas itu melipir ke kanan. Itu jalur lama. Nah, sekarang kita udah lewat jalur baru via Tekelan. Estimasi sampai puncak pemancar dari pos 3 2,5 sampai 3 jam. Oke, kita kejar, yang penting jangan gelap sampai atas. Jam 16.07, kita udah jalan 5 jam 26 menit dari base camp sampai di pos 4 Sampan Lempon, tinggian 2600 mdpl. Jadi camp utamanya sebenarnya sini lebih aman dari badai, terutama karena banyak pohon pelindung sini. Tapi kita
mungkin ngecamp di puncak pemancar, jadi udah temen 2 orang situ duluan karena saya tadi lakukan tes tulis ya online. Jadi dari sini mungkin estimasi 1,5 sampai 2 jam ke pos pemancar. Cemen. Laki kok. Makanya berat tuh di Agar besok lebih jangan cemburu udah tahu cepat kan, ke puncak triangulasi. Jadi lewat jalur Tekalan ini semua puncak kita dapat, puncak Serip, Bang, kalau mau duluan aja bang. puncak triangulasi sampai nanti melipir rencananya ke turun dikit ke puncak Suwanting, terus balik lagi. Makanya kita memilih camp di puncak pemancar. Oke, kita mengotak dulu sekitar 5 menit di sini, minum mungkin. Atau lanjut men? Lanjut, oke. Kita lanjut ke puncak pemancar. Ini udah entah HM keberapa, sudah hilang nomornya. Jalur menuju pos pemancar, 4 camp terakhir. Jadi tertutup lagi view-nya oleh kabut shadow. Ya. Jadi ini ya, bunga edelweiss sudah mulai bermekaran lagi. Nampak juga sisa kebakaran. Tekalan jalurnya gila. Tanjakannya berbukit-bukit kayak bukit penyesalan. Nggak tahu jalur lain ya, kalau teman-teman yang udah pernah jalur lain, Selo, Suwanting atau Tekalan, yang mana yang paling berat? Men, Selo, Suwanting, Tekalan, yang mana paling berat? Tekalan ya. Gas terus. Jadi ini entah HM berapa di ketinggian 2740 mdpl. Jadi ini persimpangan. Kalau ke kiri kita ke Watu Gubuk, puncak 1. Terus kalau kanan langsung melipir ke puncak 2 pemancar. Jadi camp area yang kedua atau terakhir di pemancar. Jam 16.55 waktu Indonesia Tengah. Kita udah jalan 6 jam 14 menit dari base camp sampai pos atau puncak 1 Watu Gubuk, ketinggian 2773 mdpl. Ini view-nya, keren banget. HM36. Jadi ini bukit terakhir yang akan kita lewati menuju puncak pemancar atau puncak 2 tempat camp kita. Estimasi 45 sampai 1 jam perjalanan. HM37 37 sorry, ketinggian 27 90 mdpl. Kita di jalan 15 menit dari puncak 1 tadi.
Lihat kemiringannya guys. Di kamera datar ya. Nanjak nggak ada ampun. Kalau Swanting bikin sinting, Tekelan jalur perintis yang bikin histeris. Gila. Jalurnya udah mulai terbuka. Camp 4 kelihatan di bawah. Setengah jam habis dari base camp, kita akhirnya sampai di puncak Mancar camp kita. Akhirnya 6,5 jam dibayar tuntas dengan view yang luar biasa di Mancar yang roboh, ketinggian 2847 mdpl. Lihat kondisi camp area kita. Ini camp kita guys, camp kita sudah berdiri. Thank you porter, thank you porter, thank you porter. View kita sebelah kiri, view kita sebelah kanan. Mantap. Tahan. Porter hampir pingsan ini. Mau sujai kopi langsung Asik. jadiin. Kita mau menikmati lautan awan plus sunset dulu. View di camp area pos Mancar tampak jelas di sini. Gunung Kembar satu, Sumbing di belakangnya, Sindoro ketutupan awan. Jadi dulu ini yang paling tengah-tengah Rancip ini puncak Raja Wali, yang sebelah kanan puncak Sejati, pihak Kaliangkrik bisa sama Mangli atau Adipuro. Jadi di situ saya dulu tersesat sendiri, ketemu babi hutan. Jalur Slow dan Swanting memang terkenal dengan view savananya, namun jalur Tekelan memiliki khas keindahannya tersendiri.
Menu kita malam ini guys, burung dara goreng sama tahu bacem asli Sleman. Dibawakan sini sama Ridwan sendiri. Anjay, ini panas-panas. Pas lagi badai di sini bisa panas-panas nih. Burung dara goreng, penyetan, tahu bacem. Makan dulu. Pukul 3.30 kita sarapan. Persiapan summit. Sam. Menunya apa Sam? Ini cap kita nih. Kami kita Sam. apa? Ada Ilham. Terlalu. Summit kita Sam. Kami kita beli. Anjing. Bang aja. Turun langsung Sindoro ya. Base camp Kledung ya. Aduh, gaduh deh. Besok aja. Ini pakai ini biar tambah hasil. Oke, sarapan dulu ini ayam telur. Bakmi sama sayur. Sebelum summit biar kuat. Doa menurut kepercayaan agama dan masing-masing sudah dimulai. Doa selesai. Yuk, doa yuk. Pagi dari camp Mancar Puncak 2. Jadi pukul 4.05 kita summit sekarang menuju puncak Sarip pertama ya, sampai nanti puncak Triangulasi, terus rencana melipir sebentar ke puncak Swating turun, habis itu naik balik sampai ke camp pos 2 camp Pemancar. Jalur ini bertemu dengan batas 3 kabupaten yang juga jadi pertemuan jalur pendakian via Tekelan, Cuntel, dan Wekas. Sedikit cempreng itu speakernya naik. Kamu video guys. Ya, kita masuk waktu subuh guys, jadi kita break, kita menghargai. Nanti bisa kita dengar mungkin ya suara-suara cempreng dari speaker dari bawah itu. Biar terdengar sampai mungkin Libya ya, atau Zimbabwe lah. Pokoknya kita harus mengislamkan Jawa, men. Harus itu. Jadi tidak ada tempat bagimu. Men. Bagi yang ngerti, ini sarkas sebenarnya ya. Ini yang ngomong dari Ridwan temanku ini, dia muslim. Sama dong sama dia. Dia muslim cuma Sebut merek. gitu. Jadi kita masing-masing udah paham Jarang-jarang muslim. tidak mentuhankan agama. Nah, udah yuk. Yuk. Udah mau persimpangan puncak Sarip dari puncak Pemancar. Tampak di belakang ulama ini ada City Light Kota Solo Surakarta sama Salatiga. Yang bikin betah mendaki di atas cuaca bagus ini. Ini tampak City Light Kota Solo Surakarta. Ke kiri dikit Salatiga. Ada Gunung Unggaran yang mungkin tampak situ. Di belakang di paling atas gede itu Semarang. Paling utara ya paling atas Kota Semarang, atas Jawa Tengah. Di pir situ ada City Lake Magelang. Sama di atasnya Sumbing Sindoro. Itu tampak kelihatan si kembar. Ada Wonosobo di bawahnya itu.
Selain melewati tanjakan yang terjal, pendaki juga akan melewati jalur ekstrim ketika menuju puncak yang dikenal dengan Ondorante. Ya. Weh, selamat. Kayak trimulasi situ ya? Iya tuh gue tuh. Jam 5.10, 1 jam 5 menit kita sampai di persimpangan Puncak Syarif. Jadi ke kiri itu Puncak Syarif, mungkin 15 sampai 20 menit ya. Terus kita ke kanan nyari melipir ke Ondorante nanti sampai Puncak Merbabu, terus Puncak Triangulasi. Itu udah tampak sunrise mulai kelihatan di belakang Gunung Lawu. Nah, ini Gunung Lawu udah kelihatan. Istirahat bentar kali ya? Sebelum melipir nanti ke Ondorante, Merbabu sama Triangulasi, terus ke Swanting juga. Hai, selamat pagi dari persimpangan Puncak Syarif. Pelang Puncak Syarif udah kelihatan. Jadi ada beberapa puncak Gunung Merbabu, Puncak Mancar, terus ada puncak Batu pertama ya. Batu apa namanya tadi kemarin mana? Di puncak Batu Bolong Canggu anjing. Terus ada Puncak Mancar, Puncak Syarif. Dari sini persimpangan Syarif tampak sunrise gagah Gunung Lawu, Tugubuk. Oke. Dan di samping kirinya ini yang kemarin bulan lalu kita ke situ. Selamat pagi Gunung Raung. Oke, kita mau lanjut ke Ondorante. Jam 5.25 jam 5.25 kita 1 jam 20 menit dari Puncak Mancar sampai di Puncak Ondorante ketinggian 3110 mdpl. Ini sekitar 5 menit dari persimpangan Puncak Syarif. Ini puncak keempat dari Gunung Merbabu kalau dari arah Tekelan. Ini view-nya keren. Semoga menikmati sunrise. Torean. Sumbing, Sindoro, Kembang, Prau, Bismo Sekunir, Andong, Puncak Mancar, Lomoyo, Unggaran, Puncak Syarif, Raung, Lawu, Semeru.
biar nggak rugi ketekelan. Selamat gara-gara temen gue ngajak. Hanya ada pelimparan lagi situ ya. Belum ada kayu rumah. Aku masukin grup musang. Ini tanjakannya menuju puncak Merbabu. Dari puncak hampir 90 derajat. Bes-bes. Ternyata jalur tekelan tidak semulus yang dikira. Ini saya tapi terjal beli. Ya. Terjal tapi saya kira. Pukul 6.10 kita 1 jam 2 jam 5 menit dari Puncak Mancar karena tadi mengambil footage video dan foto. Ini kita sampai di Puncak Genteng Songo ketinggian 3122 mdpl. Jadi sebelum Puncak Merbabu di puncak kelima ya. Setelah Mondorante, Genteng Songo, nanti Puncak Merbabu, triangulasi. So nanti kita melipir ke Puncak Suwanting. Jadi kita mau istirahat di sini dulu, mungkin antri foto-foto atau ngambil video sebentar.
slow ya. Jadi mungkin kalau kita gas terus nanti lebih singkat. Mungkin 1,5 jam dari puncak Mancar ya Cil ya. Mantap. Kalau gas ya. Tadi mah santai 2 jam. Ini puncak Triangulasi dah. Bukan di situ Cil. Ini apa ini? Udah Songo. Ini sampingnya. Oh no, Oh iya. Triangulasi. Iya. Dekat kok. Puncak Keteng Songo guys. Babu Keteng Songo 3122 dpa. Jadi ini jalur Gunung Merbabu tidak slow ya. Itu ada Sabana 2 di sini, camp kedua. Di bawahnya ada camp satunya. Di belakangnya latar Gunung Merapi. Ini jalur via slow sama slow gancik juga, tanggaan jalur baru. 640 sampai puncak Triangulasi. Tingginya 3145 dpl. Oke, kita sudah terakhir melipir ke puncak Swanting dari tadi puncak Simpang Serip, Gunung Rantai, Keteng Songo sama Triangulasi. Kita melipir sebentar ke puncak Swanting sini. Di hampir semua puncak ya, kecuali puncak Sarip kita nggak sempat ya. Kita mungkin lewati puncak Sarip aja. Dengan view-nya latar belakangnya Sindoro, Sumbing, Rau, Cikunir, Wisnu, Ungaran, Andong, Lumoyo, nama di belakang Merapi. Di situ ada Tahu, Meru, sama Argopuro. Jadi mungkin sekian pendakian kita kali ini ya, San ya. Jadi sampai ketemu nanti di pendakian berikutnya. Go with smell, return with happiness. Mah ya kebersamaan di gunung ya. Apa aja ada. Kita masak ayam McD. Tuh, chicken wing tuh. Spicy chicken wings. Chicken wing. Ji, video aja masak ayam Ji ini. Halo, ini kita mau beli dari mana ya? PO-nya dari mana PO-nya? Nih view-nya masak, Bang. Lihat, Bang. Ini orang masak view-nya gini nih. Biasa Lihat orang masak. tampilan kalau orang masak tuh. Liatin ayam biar nggak gosong. Kita lagi ngadem. Beli. Masak apa, Mas? Biasa ayam McD nih. Itu chef masak. View-nya masak, lihat. Dia noleh kanan dikit, ini view-nya orang masak, lihat. Lihat no. Sindoro, Sumbing. Kulengat lentur. Waduh. Balon dulu lah. Balon dulu. Balon.